Bab 131. Ruang gelap di dalam kepalanya ibarat jebakan yang mampu membekukan segala sesuatu di dalamnya. Hal itu muncul sebagai hasil kombinasi antara karunia insting dan karunia visualisasi. Namun, tepatnya, baik kemampuan intuisi maupun kemampuan visualisasi sebenarnya berasal dari ruang gelap ini. Ini adalah jenis kekuatan tak berwujud, yang tampaknya melekat pada Xiang Shaoyun. Bahkan, dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ini. Dia hanya tahu bahwa dia pernah mengalami hal serupa sebelumnya ketika dia secara tidak sengaja mengaktifkan ruang gelap ini dan akhirnya selamat dari bahaya apapun yang dihadapinya saat itu. Jiwa harimau putih itu meraung ketakutan tetapi sama sekali tidak berdaya. Begitu saja, dia sepenuhnya diselimuti oleh ruang gelap. Jiwa harimau putih itu berpengetahuan luas ketika masih hidup. Ketika melihat kegelapan, dia meraung kaget. Ini adalah domain jiwa neter klan neter kekaisaran. Sialan. Hanya sebagian kecil dari jiwa harimau putih yang masuk ke dalam tubuh Xiang Shaoyun. Bagian kecil ini berjuang tanpa henti di ruang gelap namun tidak mampu membebaskan diri. Sebaliknya, aura emasnya yang ganas sepenuhnya tenggelam dan ditekan oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Mengaum. Mengaum. Jiwa harimau putih itu merasa geram. Jika dia mengirimkan sebagian besar kekuatannya ke sini, alam jiwa neter ini tidak akan mampu menjebaknya. Akhirnya, jiwa harimau putih itu berhenti meronta dan berubah menjadi gumpalan energi emas ganas yang tampak seperti anak harimau jinak. Dia tidak lagi mencoba melukai Xiang Shaoyun. Klan neter kekaisaran. Domain jiwa neter. Apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikirannya. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa sebuah rahasia besar tersembunyi di balik ruang gelap ini. Sayangnya, dia sama sekali tidak tahu apa rahasia itu. Lupakan saja. Terlalu banyak berpikir itu tidak ada gunanya. Aku harus fokus menyerap kekuatan ini terlebih dahulu. Xiang Shaoyun berhenti berpikir dan mulai mengalirkan teknik kultivasinya, lalu menarik kekuatan jiwa harimau putih ke dalam 9 bintangnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus membagi gumpalan energi ini di antara 9 bintangnya, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku sudah punya bintang petir. Sebaiknya aku juga membuat bintang emas, gumam Xiang Shaoyun sambil mengambil keputusan untuk menyimpan seluruh kekuatan jiwa harimau putih di bintang keduanya. Saat ia menyalurkan kekuatan jiwa harimau putih, bintang kedua mulai berkedip-kedip saat mencoba menyerap sumber energi baru ini. Namun, sumber energi baru ini mengandung amarah harimau putih, kekuatan bawaan para harimau putih. Kekuatan itu sangat merusak, mendorong bintang kedua ke ambang kehancuran. Belajar dari pengalaman yang didapatnya saat menyerap energi petir, dia segera menarik sebagian kekuatan jiwa harimau putih dan mengarahkannya ke lautan kosmos astral dan pedang pembunuh langit penguasa. Lautan kosmos astral mampu menyerap segala jenis energi. Selama energi tersebut berjumlah wajar, lautan kosmos astral akan mampu memperluas ruang penyimpanannya menggunakan energi yang disuplai. Adapun pedang pembunuh langit penguasa, pedang itu sudah mengandung kekuatan naga dan harimau. Dengan demikian, kekuatan jiwa harimau putih cocok dengannya dan berfungsi dengan baik untuk mengisi kembali kekuatan pedang yang hilang, membuatnya sekali lagi bersinar dengan kilau yang terang. Dengan terbaginya kekuatan jiwa harimau putih, Xiang Shaoyun merasa jauh lebih baik. Bintang kedua perlahan membesar, dan energi yang terkandung di dalamnya menjadi melimpah. Energi berlebih yang bocor keluar dari bintang itu mengalir melalui tubuhnya seperti sungai bintang, membanjiri meridiannya dan memperbesar titik akupunturnya. Xiang Shaoyun baru saja mencapai terobosan belum lama ini, tetapi energi di dalam dirinya kembali mencapai titik jenuh. Pertengahan tahap ke-8, akhir tahap ke-8, puncak tahap ke-8, satu hambatan demi hambatan berhasil dilewati hingga akhirnya, ia mencapai tahap ke-9. Meskipun demikian, kultivasinya masih terus berkembang. Di luar lembah sungai emas, para ahli dari alam raja, baik manusia maupun buaya serpentin emas, terlibat dalam pertempuran besar. Alasan pertempuran itu, manusia ingin menduduki lembah sungai emas, sementara buaya serpentin emas tentu saja tidak setuju. Dengan demikian, pertempuran pun meletus. Meskipun banyak raja buaya serpentin emas telah terbunuh oleh gelombang suara yang dahsyat, mereka tetap telah menduduki lembah itu selama bertahun-tahun. Pertumbuhan selama bertahun-tahun di sini telah melahirkan Raja Iblis tingkat 9 di antara barisan mereka. Saat Raja Iblis ini muncul, dua manusia tewas sementara Heluo, Mochech, Raja Petir Muda, dan yang lainnya terpaksa mundur dari lembah sungai emas. Apapun yang terjadi, buaya ular emas menganggap lembah sungai emas sebagai wilayah mereka. Karena itu, mereka tidak akan mentolerir manusia menduduki lembah tersebut. Untungnya bagi umat manusia, Raja Iblis tingkat 9 tetap berada di lembah. Jika tidak, lebih banyak manusia akan terbunuh. Dulu, kami membiarkan buaya ular emas berkeliaran bebas di tempat ini.
Tak seorang pun menyangka mereka akan tumbuh sekuat ini, desah Heluo, yang saat ini tampak sangat menyesal. Raja Iblis tingkat 9 telah menyerangnya sebelumnya dan menghancurkan baju zirah raja yang dikenakannya. Untungnya, dia gesit. Jika tidak, dia pasti sudah mati di lembah itu. Itu mungkin juga berhubungan dengan rahasia lembah Sungai Emas. Rahasia itu tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah saatnya kita membasmi buaya ular emas itu, kata Raja Petir Muda sambil menjilat bibirnya. Aku penasaran siapa dari pavilion yang akan datang kali ini. Jika wakil ketua pavilion, Raja Petir, bisa datang sendiri, kita tidak perlu takut lagi, kata seseorang dengan nada menyanjung. Raja Petir adalah guru dan ayah angkat dari Raja Petir Muda. Dia adalah ahli tingkat Raja Puncak, dan hanya selangkah lagi menuju tingkat berikutnya. Aku ragu ayah baptisku akan datang untuk hal seperti ini. Dia sedang sibuk melakukan terobosan, kata Raja Petir Muda, dengan tatapan penuh kekaguman di matanya. Dia tidak mengagumi banyak orang, dan ayah baptisnya adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dia kagumi. Itu kabar bagus. Wakil kepala pavilion pasti akan berhasil menerobos, kata si penjilat. Bahkan Heluo tersenyum dan berkata, wakil kepala pavilion adalah ahli tingkat puncak yang hampir tak tertandingi. Dia juga sangat berbakat sehingga kepala pavilion lama pun mengaguminya. Sangat mungkin terobosannya akan berhasil. Polly, dengan dukungan ahli alam kaisar, tidak akan ada yang berani memprovokasimu di masa depan. Mochet tidak menyukai kesombongan Raja Petir Muda, tetapi menghadapi putra angkat seorang ahli alam kaisar, dia juga terpaksa menundukkan kepalanya. Selamat. Pavilion tepi awan kita akan mendapatkan satu lagi ahli puncak. Sementara itu, banyak Raja Buaya Ular Emas telah berkumpul di dekat lubang yang baru terbentuk. Raja Iblis Buaya Ular Emas tingkat 9 berubah menjadi manusia tinggi dan ramping. Ia memiliki sepasang mata segitiga, rambut seperti ular, dan mengenakan baju zirah kulit buaya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang pekat. Sejumlah besar Raja Iblis berdiri di sekelilingnya, semuanya juga telah berubah wujud menjadi manusia. Melihat mayat buaya ular emas di sekitar mereka, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Pemimpin klan, raungan harimau itu berasal dari sini. Rasanya seperti ada kaisar harimau di bawah sana, kata seorang Raja Iblis dengan ekspresi cemas. Pemimpin klan buaya ular emas tetap diam. Dia meraih udara kosong, menyebabkan bangkai buaya ular emas terbang ke tangannya. Kemudian dia melemparkan bangkai itu ke dalam lubang. Begitu bangkai itu masuk, aura emas ganas di dalamnya mencabik-cabiknya hingga hancur. Pupil mata pemimpin klan buaya ular emas itu menyempit melihat pemandangan tersebut. Dengan suara serak, dia berkata, klan buaya ular emas hanya menjadi kuat setelah fisik kami diubah oleh nutrisi aura emas ganas. Tanpa aura emas ganas, tidak akan ada klan buaya ular emas seperti sekarang ini. Yang mulia Kaisar Harimau, jika Anda dapat mendengar saya, mohon terima kami sebagai pengikut Anda. Lalu dia berlutut di depan lubang itu. Bab 132. 3 hari kemudian, bala bantuan manusia akhirnya tiba. Beberapa kereta perang terlihat meluncur di langit. Kereta perang pertama ditarik oleh 5 elang angin hitam. Dengan hanya 2 orang di kereta perang ini memiliki jumlah penumpang paling sedikit di antara kereta perang yang baru tiba. Kereta perang kedua ditarik oleh 4 serigala darah. 5 orang duduk di kereta perang kedua. Adapun kereta perang lainnya, mereka juga ditarik oleh berbagai Raja Iblis, dan setiap kereta perang membawa lebih dari 10 manusia. Kali ini, pavilion tepi awan telah mengerahkan 37 kultivator alam raja. Pemimpin kelompok itu adalah tetua kedua pavilion tepi awan, Raja Elang Hitam. Dia adalah lelaki tua parubaya yang duduk di kereta pertama. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang tampak lemah lembut mengenakan pakaian hitam. Pemuda ini seusia dengan Raja Petir Muda. Ia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dengan rambutnya yang berkibar tertiup angin, ia memiliki sikap yang bebas dan tak terkekang. Dia adalah Zhang Xiaoyu, salah satu murid jenius dari pavilion batas awan. Dia sama terkenalnya dengan Raja Petir Muda dan merupakan satu-satunya murid Raja Elang Hitam. Dia juga dikenal sebagai Raja Elang Muda. Di pundaknya bertengger seekor elang iblis. Mata tajam dan ekspresi acuh tak acuh elang itu menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukanlah elang biasa. Di atas kereta yang ditarik oleh keempat serigala darah, terdapat seorang tetua bernama Long Xiaolang. Dia adalah tetua ketujuh dari pavilion tepi awan, dan di kelompok ini, kekuatannya hanya kalah dari Raja Elang Hitam. Ketiga orang ini adalah anggota kelompok yang paling terkenal. Ketika mereka tiba, Heluo, Mochet, Raja Petir Muda, dan yang lainnya maju untuk menyampaikan salam mereka. Bagaimana situasi saat ini? Tetua Heluo, jelaskan, kata Raja Elang Hitam yang tetap duduk di atas kereta. Ketika ia mengamati sekeliling,
tak seorang pun dari mereka berani menatap matanya. Heluo memberikan ringkasan tentang semua yang telah terjadi. Raja Iblis tingkat ke-9. Ketika Raja Elang Hitam mendengar bahwa ada Raja Iblis tingkat tinggi seperti itu, ekspresinya akhirnya berubah. Dia hanyalah kultivator alam Raja tingkat puncak ke-8. Memang, dia memiliki beberapa kartu truf yang memungkinkannya untuk melawan Raja Iblis tingkat ke-9, tetapi ada batas seberapa bermanfaat kartu truf itu. Ya, kami tidak terlalu memikirkan mereka, tetapi Raja Iblis yang begitu kuat muncul entah dari mana. Jika kami tidak sigap, kami semua pasti sudah berakhir di perut Raja Iblis, kata Heluo sambil menghela napas. Bagaimana dengan buaya ular emas Raja Iblis lainnya? Ada berapa banyak? Tanya Raja Elang Hitam. Gelombang suara itu telah mengejutkan banyak dari mereka hingga tewas, jadi tidak banyak yang selamat. Dengan jumlah pasukan kita saat ini, menghadapi mereka tidak akan menjadi masalah, jawab Heluo. Karena itu, kita akan menduduki lembah Sungai Emas terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal lain, putus Raja Elang Hitam. Long Xiaolang menyela, Raja Iblis tingkat 9 tidak akan mudah dihadapi. Kita berdua perlu bekerja sama jika ingin memiliki peluang. Tidak perlu begitu. Ini kesempatan bagus bagiku untuk lebih mengasah diriku. Mungkin ini akan membantuku mencapai terobosan dalam kultivasiku, kata Raja Elang Hitam dengan percaya diri. Maka, sekelompok manusia itu menyerbu menuju lembah Sungai Emas. Gesek, gesek. Bahkan sebelum mereka sampai ke tujuan, buaya-buaya ular emas mulai membunyikan alarm. Kemudian, pemimpin klan buaya ular emas dan lebih dari 20 buaya ular emas Raja Iblis muncul di depan lembah. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berkata, "Manusia, apakah kalian datang untuk mengganggu wilayah kami lagi? Pergilah dan kami akan mengizinkanmu lewat dengan selamat," kata Raja Elang Hitam, yang berdiri di atas seekor elang angin hitam. "Tidak mungkin. Disinilah kami tinggal selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mengusir kami," tolak pemimpin klan buaya ular emas itu. Ia menambahkan, "Kalian manusialah yang menginvasi wilayah kami. Apakah kalian pikir bisa menindas kami sesuka hati?" Mendengar kata-kata itu, ekspresi garang terpancar di wajah para Raja Iblis di belakangnya. Mereka mulai menjulurkan lidah ular mereka, seolah-olah ingin bertarung. "Karena kalian keras kepala, kami akan membantai kalian semua," kata Raja Elang Hitam sambil melambaikan tangannya untuk memberi isyarat dimulainya serangan. Dengan sepasang cakar elang, Raja Elang Hitam melesat menuju pemimpin klan buaya ular emas. Ia bergerak begitu cepat hingga seluruh tubuhnya tampak kabur. Dalam sekejap mata, ia muncul di atas pemimpin klan buaya ular emas, seperti elang yang sedang berburu. Binatang iblis pada umumnya gegabah dan tidak takut apapun. Itu juga berlaku untuk buaya ular emas. Banyak Raja Iblis menyerbu maju tanpa rasa takut. Para kultivator alam Raja Manusia tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka menghunus senjata mereka dan bergabung dalam medan perang juga. Gemuruh. Gemuruh. Seketika itu juga, ledakan warna-warni bermunculan di langit seperti kembang api. Di dalam gua, Xiang Shaoyun akhirnya sepenuhnya mencerna jiwa harimau putih di dalam dirinya. Dia langsung melompat ke alam transformasi tingkat kedua, menembus 4 tingkatan sekaligus. Ini adalah kemajuan tercepatnya sejak dia mulai berkultivasi. Selain bakat, keberuntungan juga memainkan peran besar dalam kemajuan seorang kultivator. Jelas, Xiang Shaoyun memiliki bakat dan keberuntungan. Ia belum lama berlatih kultivasi, namun ia sudah menjadi kultivator alam transformasi. Setelah terobosan itu, sikapnya tampak menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Tubuhnya juga seolah memancarkan semacam aura sepanjang waktu, memberinya perasaan bahwa tidak ada yang akan mampu menanamkan rasa takut sedikit pun dalam dirinya mulai sekarang. Butuh waktu, 8 bulan. Dalam 8 bulan, aku naik dari alam dasar tahap ketiga ke alam transformasi tahap kedua. Itu membutuhkan waktu kurang dari setahun. Bahkan Xiang Shaoyun sendiri takjub dengan kecepatan ini. Semuanya terasa tidak nyata baginya. Orang lain harus bekerja sangat keras untuk mencapai level ini, tetapi di sini dia mencapai level ini dengan begitu mudah. Dia hanya bisa menyesali bahwa takdir memang tidak pernah adil. Xiang Shaoyun telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, sementara lautan kosmos astralnya telah meluas 2 kali lipat. Dengan ruang penyimpanan seluas 30 meter persegi, ia akan mampu menyimpan lebih banyak barang lagi. Kemajuannya memang telah berkontribusi pada pertumbuhan lautan kosmos astralnya, tetapi kekuatan jiwa harimau putih juga sangat berkontribusi pada pertumbuhan tersebut. Gagang pedang pembunuh langit Overlord kini berwarna emas setelah menyerap kekuatan jiwa harimau putih. Adapun bilah yang patah, selain tulisan ungu aslinya, beberapa tulisan emas tambahan kini juga terlihat di sana. Ungu dan emas, keduanya adalah warna bangsawan. Dengan keduanya menyatu pada satu bilah, pedang itu tampak semakin agung.
Sayangnya, bentuk pedang itu tetap sama. Pedang itu masih sama, rusak parah. Jika tidak demikian, pedang itu pasti akan menjadi senjata yang luar biasa. Xiang Shaoyun mengalirkan energinya, menyebabkan proyeksi naga ungu dan harimau putih melayang di sekelilingnya. Sekarang, keduanya seimbang dan tampak dalam keadaan seimbang. Ada 3 fase utama di alam transformasi. Fase pertama adalah keadaan saya saat ini, fase energi luar yang memungkinkan saya membentuk penghalang energi untuk melindungi diri. Fase kedua dikenal sebagai fase energi dalam, di mana seseorang dapat membentuk penghalang energi dalam untuk melindungi organ, meridian, dan tulang dari kerusakan. Adapun fase ketiga, itu adalah fase transformasi energi. Yang disebut fase transformasi energi adalah fase ketika seseorang memperoleh kemampuan untuk memberi bentuk pada energi tak berwujud, mewujudkannya, dan menggunakannya untuk melukai seseorang melalui udara tipis. Ini adalah kemampuan yang mendekati kemampuan kultivator alam raja. Karena saya sudah dapat menciptakan penghalang energi luar dengan sempurna, saya harus fokus untuk mencapai fase energi dalam untuk saat ini, gumam Xiang Shaoyun. Ia tidak menjadi terlalu gembira dan melupakan dirinya sendiri karena kemajuan pesatnya. Sebaliknya, ia tetap tenang dan jelas tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Pandangannya tertuju pada Little White, yang terbungkus dalam kepompong emas. Aku pasti sudah mati tanpa si putih kecil. Bagaimana aku akan membalas budinya? Xiang Shaoyun menghela napas. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke kerangka harimau yang besar itu, kegembiraan terpancar di matanya. Bab 133. Tidak diketahui tingkat kultivasi harimau putih ini saat masih hidup, tetapi kerangkanya sudah pasti merupakan bahan tempa tingkat atas. Tubuh pedang pembunuh langit Overlord masih rusak, dan kerangka harimau putih dapat digunakan untuk memperbaikinya. Itulah mengapa Xiang Shaoyun menatap kerangka harimau putih itu dengan penuh antusias. Dia menggosok-gosok tangannya sambil berjalan menuju harimau putih itu. Ketika dia meletakkan tangannya di atas kerangka itu, dia bisa merasakan bahwa selain sangat kuat, kerangka itu juga sangat halus saat disentuh. Harimau putih itu memang pantas disebut sebagai binatang buas tingkat atas. Setelah mati bertahun-tahun lamanya, kerangkanya masih dalam kondisi sempurna. Setiap potongan tulang pada kerangka ini bisa dilelang dengan harga tinggi, keluh Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa kerangka harimau putih ini berhubungan dengan si kecil putih. Dia sendiri juga telah mendapatkan manfaat dari jiwa harimau putih itu. Seharusnya dia tidak mengincar kerangka ini setelah semua manfaat yang telah dia peroleh. Namun Xiang Shaoyun hanya memiliki sedikit pilihan. Dia harus terus berkembang. Pada saat yang sama, senjatanya juga harus terus berkembang. Meskipun pedang pembunuh langit penguasa adalah senjata yang luar biasa, sebelum pemulihan penuhnya, kekuatannya akan terbatas. Baiklah, karena si putih kecil masih sibuk mencerna gumpalan kekuatan itu, aku akan mengambil sepotong tulang dari kerangka itu saja. Itu sudah cukup untuk sekarang, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil mengelilingi kerangka itu, mencoba mencari potongan tulang yang cocok. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tulang punggung, yang panjangnya beberapa puluh meter. Itu adalah tulang punggung yang sempurna, membentang di sepanjang kerangka seperti naga yang anggun. Namun Xiang Shaoyun juga menyadari bahwa jika dia mengambil tulang punggung ini, seluruh kerangka tubuhnya akan runtuh. Dia berpikir keras. Haruskah dia mengambilnya? Jika dia mengambilnya, dia akan dapat memperbaiki pedang pembunuh langit Overlord, tetapi itu mungkin akan melukai si kecil putih. Pada saat yang sama, dia merasa sulit untuk mengabaikan tulang punggung yang begitu berharga. Lupakan saja. Tulang punggung ini mungkin sangat penting bagi si kecil putih. Aku akan memutuskan setelah si kecil putih bangun. Xiang Shaoyun akhirnya memutuskan untuk menghormati si kecil putih dan menunda masalah itu untuk sementara waktu. Tak lagi terganggu oleh kerangka itu, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Lapisan tebal aura emas yang ganas membentuk langit-langit tempat ini, bertindak sebagai penghalang alami yang mencegah siapapun masuk. Adapun ruang ini sendiri, selain kerangka itu, hampir kosong. Ia dapat melihat semuanya di sini hanya dengan sekali pandang. Tidak jauh dari kerangka itu terdapat genangan cairan emas. Genangan itu memancarkan aura emas murni yang ganas, dan sebatang tumbuhan emas tumbuh di genangan tersebut. Bentuknya seperti teratai emas, dan di tengah kelopaknya, segumpal energi harimau putih melayang. Sesekali, proyeksi harimau putih akan melompat keluar dari teratai, tampak sangat kuat dan hidup. Xiang Shaoyun melesat ke depan dan menatap genangan air dan ramuan itu. Dia menelan ludah dan berkata, apakah ini darah harimau putih? Dan apakah ini cairan bulan emas? Dan ini tangkai teratai emas harimau ganas. Apakah aku salah lihat? Darah harimau putih secara alami merupakan harta karun yang berharga. Setiap tetesnya tak ternilai harganya. Begitu pula dengan cairan bulan emas.
Itu adalah cairan dengan energi emas murni, dan seperti cairan petir, itu adalah cairan ilahi yang sangat langka. Cairan spiritual lainnya hampir tidak dapat dibandingkan dengan cairan bulan emas dan cairan petir. Adapun teratai emas harimau ganas, itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Itu adalah tanaman yang hanya akan tumbuh di tempat harimau putih tinggal. Itu adalah ramuan yang sangat langka dengan khasiat medis yang jauh lebih kuat daripada obat-obatan spiritual biasa atau bahkan obat-obatan raja. Sederhananya, itu tak ternilai harganya. Masing-masing harta karun ini cukup berharga untuk menyebabkan sejumlah besar ahli saling membunuh demi mendapatkannya. Dengan semua harta karun itu tergeletak tenang di sini, jantung Xiang Shaoyun mulai berdebar kencang. Untungnya, dia mampu mempertahankan kewarasannya saat bergumam, semua yang ada di sini milik si putih kecil. Aku akan menunggu sampai dia bangun. Bagi Xiang Shaoyun, si kecil putih seperti saudara sendiri. Ia tak akan pernah mengambil barang milik saudaranya tanpa izin. Ia yakin si kecil putih pasti mau berbagi asalkan ia memintanya. Maka, ia terus melihat sekeliling. Pandangannya tertuju pada tumpukan batu emas di dekatnya. Batu emas baja berkualitas tinggi, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Batu emas baja adalah raja di antara semua material, dan batu emas baja berkualitas tinggi adalah kaisar di antara semua material. Tanpa berpikir dua kali, Xiang Shaoyun bergegas mendekat. Dia ingin menyimpan batu emas baja itu, tetapi mendapati bahwa batu-batu itu terbingkai di sekitar genangan emas. Dia tidak bisa sembarangan menggali batu-batu itu karena akan mengakibatkan kerusakan pada genangan tersebut. Xiang Shaoyun merasa seperti berada di prasmanan di mana dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh apapun. Karena itu, dia menjadi gelisah, tetapi tidak punya pilihan selain pergi dengan pasrah. Ada harta karun lain di ruangan itu juga, tetapi harta karun ini tentu saja tidak seberharga yang dia temukan awalnya. Sebagai contoh, terdapat banyak batu emas baja biasa, yang semuanya merupakan material unggulan dan dapat dijual dengan harga tinggi untuk mendapatkan banyak kristal spiritual. Selain itu, ada batu yang mengandung energi emas ganas, yang dikenal sebagai batu emas ganas. Batu-batu ini dapat digunakan untuk membantu seorang kultivator memelihara energi emas ganas di dalam tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan tempur kultivator tersebut. Dengan demikian, batu emas ganas ini tidak kalah berharganya dengan batu emas baja. Xiang Shaoyun mencoba menyerap energi emas ganas dari salah satu batu emas ganas dan mendapati bahwa ia dapat melakukannya dengan mudah. Baru kemudian ia menyadari bahwa bintang keduanya sudah sepenuhnya dipenuhi dengan energi emas ganas murni, yang juga dikenal sebagai amarah harimau putih. Karena itu, ia sekarang memiliki tingkat resonansi tertentu dengan energi emas ganas alami dan mampu memurnikan energi tersebut dengan mudah tanpa terluka. Harta karun acak ini menempati sekitar 20 meter persegi ruang di dalam lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan dapat memperdagangkan harta karun tersebut. Karena aku sudah berada di alam transformasi, aku tidak perlu lagi kembali ke istana balai bela diri. Sayang sekali aku tidak bisa lagi terus berpartisipasi dalam pertempuran kota, pikir Xiang Shaoyun. Dia tidak tahu berapa lama Little White akan berada di sini. Satu-satunya pilihannya adalah menunggu dengan sabar. Dia sama sekali tidak khawatir tentang kultivator alam raja di luar sana. Mereka tidak akan mampu menembus lapisan aura emas yang ganas itu. Bahkan kultivator alam kaisar pun tidak akan mampu melakukannya. Jika tidak, rahasia lembah sungai emas pasti sudah terungkap sejak lama. Dari sini, dapat dilihat bahwa harimau putih ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk menstabilkan basis kultivasiku. Kemajuanku terlalu cepat. Xiang Shaoyun memutuskan untuk berlatih di sini. Setelah mengambil keputusan, dia berjalan ke sudut ruangan dan mengangkat sebuah batu besar. Sekali lagi, dia melatih kekuatan fisiknya. Tidak peduli tingkat kultivasi apapun yang dicapai seseorang, melatih kekuatan fisik sangatlah penting. Xiang Shaoyun menekan tingkat kultivasinya dan menggunakan kekuatan fisik murni untuk mengangkat batu besar itu, yang beratnya setidaknya 30.000 kati. Bagi kultivator alam transformasi lainnya, bahkan mendorong batu besar seberat ini hanya dengan kekuatan fisik saja akan menjadi prestasi yang sangat sulit. Namun Xiang Shaoyun mampu mengangkatnya dan berjalan-jalan sambil membawa batu besar itu. Awalnya, ia tampak kesulitan. Tetapi seiring waktu, ia bergerak semakin cepat. Tak lama kemudian, ia sudah berlari kecil. Jelas, ia sudah terbiasa dengan beban tersebut. Saat Xiang Shaoyun berlatih dengan tenang, dunia luar dipenuhi hiruk-pikuk. Bab 134. Para kultivator alam Raja Paviliun Tepi Awan dan Buaya Ular Emas Raja Iblis telah terlibat dalam pertempuran besar yang berakhir tanpa pemenang yang jelas. Bahkan, kedua pihak sama-sama menderita kerugian besar.
Alasan utamanya adalah karena pemimpin klan buaya ular emas bukanlah Raja Iblis tingkat 9 biasa. Sebaliknya, dia telah mencapai puncak tingkat 9. Dengan demikian, dia mampu mengalahkan Raja Elang Hitam dan bahkan hampir membunuhnya. Jika Long Xiaolang dan yang lainnya tidak ikut campur, Raja Elang Hitam pasti sudah terbunuh. Namun demikian, Raja Elang Hitam memang pantas mendapatkan ketenarannya, karena selama pertempuran, ia berhasil menembus ke alam Sky Soar tahap ke-9. Terobosan itu juga merupakan salah satu alasan ia selamat. Meskipun pemimpin klan buaya ular emas itu kuat, jumlah manusia di alam raja lebih banyak daripada Raja Iblis. Dengan demikian, buaya ular emas tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam pertempuran. Pada akhirnya, buaya ular emas mundur kembali ke lembah sungai emas sementara manusia terpaksa pergi dan meminta bala bantuan lebih lanjut dari paviliun tepi awan. Tidak lama kemudian, murid pribadi Raja Elang Hitam, Zhang Xiaoyu, terlihat bergegas kembali ke paviliun tepi awan dengan perintah Raja Elang Hitam. Zhang Xiaoyu melakukan perjalanan dengan seekor elang yang sangat cepat. Dari kecepatannya, jelas bahwa elang itu jauh lebih kuat daripada elang angin hitam biasa. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan lebih banyak ahli paviliun tepi awan. Kali ini, hanya 3 ahli yang tiba. Namun, mereka jelas termasuk yang terkuat di paviliun Cloud Margin. Para ahli yang baru tiba tampak tua namun berwibawa. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka bergerak dalam jarak yang jauh, hampir seperti berteleportasi daripada berjalan. Salam, para tetua, sapa Raja Elang Hitam, Heluo, dan yang lainnya dengan penuh hormat. Yang disebut sebagai para tetua terdahulu sebenarnya adalah mantan tetua paviliun tepi awan yang telah pensiun sejak lama. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang mampu memasuki alam kaisar. Akibatnya, mereka tidak dapat memperpanjang umur mereka, menyebabkan penampilan luar mereka secara bertahap menjadi tua. Dengan terungkapnya rahasia lembah sungai emas, mereka dikirim ke sini untuk menghadapi pemimpin klan buaya ular emas dan mencari pertemuan yang menguntungkan yang dapat membantu mereka menembus ke alam berikutnya. Pemimpin dari ketiganya adalah Xiao Xin. Dia berkata, "Tenang. Mari kita langsung masuk." Xiao Xin adalah yang terkuat dari ketiga pendatang baru itu. Dia juga ahli dalam kekuatan emas. Karena itu, rahasia lembah sungai emas sangat menarik baginya. Tetapi ketika mereka kembali ke lembah sungai emas, mereka menemukan bahwa lapisan aura emas jahat telah terbentuk di sekitar lembah tersebut. Buaya-buaya emas berbentuk ular ini cukup pintar untuk melepaskan aura emas yang ganas. Tapi itu tidak akan bisa menghentikan kita. Xiao Xin mencibir dan langsung terjun ke lembah. Yang lain mengikutinya dari dekat. Namun begitu mereka mendekati aura emas yang ganas itu, mereka semua berbalik dengan ngeri. Aura emas ganas macam apa itu? Sangat menakutkan. Bahkan aura kerajaan kita pun tak mampu menahannya, kata Xiao Xin sambil menyeka keringat di kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menyerah? Tanya Raja Elang Hitam dengan geram. Tentu saja tidak. Kunci tempat ini. Tanpa perlindungan formasi, aura emas yang jahat itu akan segera menghilang. Kita pasti akan bisa masuk setelah itu, kata Xiao Xin. Dalam arti tertentu, dia benar. Energi yang dilepaskan akan menyebar secara alami tanpa formasi yang menahannya. Dengan demikian, anggota Cloud Margin Pavilion berpencar dan menutup lembah tersebut sambil menunggu aura emas yang ganas itu menghilang. Pada saat itu, Raja Petir Muda mendekati Zhang Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum, "Adik Zhang, sebentar saja." Zhang Xiaoyu juga tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Kakak Zi?" Mereka berdua adalah jenius yang sombong dan jarang berbicara satu sama lain. Bahkan, ada sedikit permusuhan di antara keduanya. Tetapi itu tidak berarti mereka adalah musuh bebuyutan yang harus bertarung begitu bertemu. "Kau orang yang jujur. Itulah yang kusuka darimu," puji Zipoli. Kemudian ia langsung ke intinya, "Kudengar kau telah mendapatkan inti ametis. Aku ingin tahu apakah kau bisa menukarkannya denganku. Katakan saja berapa yang kau inginkan." Inti batu ametis itu merupakan konsentrasi murni energi petir yang mengkristal dan akan sangat membantu bagi mereka yang membudidayakan energi petir. Aku tidak punya alasan untuk menolakmu, Kakak Zi. Tapi inti ametis ini adalah sesuatu yang kudapatkan setelah banyak usaha. Jika kau benar-benar menginginkannya, tentu saja. Zhang Xiaoyu memancing Zipoli. "Apa yang kau inginkan sebagai imbalannya?" tanya Zipoli. "Setelah wakil kepala paviliun berhasil menembus alam kaisar, aku butuh kau meminjamkan sutra 1000 racun miliknya untukku," kata Zhang Xiaoyu. Membayangkan sutra itu saja sudah membuatnya bersemangat. Sutra racun yang tak terhitung jumlahnya. Zipoli merasa khawatir. Sutra 1000 racun adalah salah satu sutra berharga dari paviliun tepi awan.
Sutra ini sangat menarik bagi kultivator racun, merupakan teknik pertempuran tingkat kaisar, dan merupakan salah satu kartu truf pavilion tepi awan. Umumnya, hanya para ahli alam kaisar yang memenuhi syarat untuk mempelajari sutra ini. Ya, Anda harus tahu bahwa selain berlatih kultivasi, satu-satunya hobi saya yang lain adalah mempelajari racun. Saya sudah lama mendambakan kitab 1000 racun. Sayangnya, bahkan guru saya pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Selain itu, beliau juga tidak menyetujui ketertarikan saya pada racun, kata Zhang Xiaoyu dengan penuh kerinduan. Aku juga tidak bisa menjamin bisa mendapatkan sutra itu untukmu. Zipoli menggelengkan kepalanya. Bicaralah padaku hanya jika kau yakin bisa memahaminya, kata Zhang Xiaoyu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Di bawah lembah sungai emas, Xiang Shaoyun tidak lagi mengangkat batu besar itu. Sebaliknya, dia saat ini sedang mengolah energi batinnya. Setelah menghabiskan setengah bulan melatih kekuatan fisiknya, dia mampu mengkonsolidasikan dan menstabilkan kekuatan fisiknya, memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan barunya dengan lebih baik. Terdapat 2 jenis energi berbentuk, yaitu energi berbentuk luar dan energi berbentuk dalam. Energi berbentuk luar akan terbentuk di sekitar kulit seseorang, sedangkan energi berbentuk dalam akan mengisi setiap inci di dalam tubuh seseorang. Saat ini, Xiang Shaoyun sedang mengedarkan kitab penguasa penakluk surga miliknya dan menarik aliran energi murni dari bintang-bintangnya menuju meridian, organ, tulang, dan sebagainya. Ketika energi telah memenuhi seluruh tubuhnya, dia mulai mencoba mengubah energi tersebut menjadi energi yang telah dibentuk. Ke-365 titik akupunturnya mulai berkedip, membentuk koneksi dengan bintang-bintangnya yang menyebabkan aliran energi murni menjadi semakin padat. Setelah beberapa saat, lapisan tipis energi yang telah dibentuk akhirnya terbentuk di dalam tubuhnya, melindungi semua organnya. Ini disebut fase energi batin. Secara umum, untuk membentuk energi batin, seseorang harus terlebih dahulu mencapai tahap keempat atau kelima alam transformasi. Namun Xiang Shaoyun adalah seorang jenius dalam kultivasi. Dengan demikian, ia berhasil mencapai prestasi tersebut sebagai kultivator alam transformasi tahap kedua. Energi yang dibentuk membantu meningkatkan pertahanannya, mengurangi jumlah kerusakan yang akan diderita tubuhnya saat diserang. Umumnya, hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi yang mampu melukai seseorang dengan energi yang dibentuk. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Xiang Shaoyun meregangkan tubuh dan tersenyum. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku tidak akan kalah melawan kultivator alam transformasi tingkat menengah manapun. Bahkan, aku punya peluang melawan kultivator alam transformasi tingkat lanjut. Akhirnya, aku tidak lagi tak berdaya seperti sebelumnya. Pada saat itulah akhirnya ada reaksi dari Little White. Raungan dahsyat terdengar, bergema berulang kali di ruangan itu. Kepompong emas di sekitar Little White layu. Bab 135. Little White telah berubah. Ia kini tampak lebih tegap dan perkasa. Bulu tubuhnya bahkan lebih putih dan tampak persis sama dengan harimau putih dalam legenda. Lebih penting lagi, auranya terasa jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Xiang Shaoyun sudah menjadi kultivator alam transformasi tingkat 2, tetapi dia masih merasakan tekanan yang mencekik ketika melihat Little White saat ini. Jelas, kekuatan Little White telah meroket. Dia telah menjadi jauh lebih kuat. Apakah dia menjadi Raja Iblis begitu saja? Xiang Shaoyun menebak. Namun ketika ia teringat bahwa ia belum pernah melihat Little White mengalami cobaan akibat sambaran petir, ia mengesampingkan pikiran itu. Ketika semua aura emas jahat itu surut ke dalam Little White, dia membuka matanya dan menatap Xiang Shaoyun. Tatapannya bagaikan pedang tajam, yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Kebencian yang dirasakan Xiang Shaoyun dari tatapan itu membuatnya mundur selangkah sambil berkata, "Si kecil putih, apa kau baik-baik saja?" Saat suara Xiang Shaoyun terdengar, pupil mata Little White membesar dan keganasannya berkurang. Akhirnya dia berkata, "Bos, Anda harus pergi. Saya akan menghadapi cobaan petir." Begitu Xiang Shaoyun mendengar istilah, kesengsaraan petir, dia langsung melarikan diri. Gemuruh. Seketika itu juga, kilat menyambar dari langit. Baik buaya-buaya emas berbentuk ular maupun manusia-manusia di luar tercengang. Kesulitan petir. Dan ini bukan kesulitan petir biasa. Ini kesulitan petir yang unik. "Mundur," teriak buaya ular emas itu. Buaya-buaya emas berbentuk ular itu berhamburan kemana-mana ketika mendengar perintahnya. Ini adalah malapetaka petir iblis. Xiao Xin, Raja Lang Hitam, Heluo, Mo Chech, dan yang lainnya juga berteriak ketakutan ketika mereka melihat malapetaka itu dari kejauhan. Raja petir muda menjadi gelisah melihat malapetaka itu. Dia berteriak, "Ini bukan malapetaka petir biasa. Ini adalah petir api emas, bentuk petir yang bermutasi."
Binatang iblis biasa tidak mampu menyebabkan malapetaka petir seperti ini. Apakah pemimpin klan buaya ular emas berhasil menembus pertahanan? Itu tidak mungkin. Apakah sebaiknya kita masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat, saran seseorang. Celakanya petir akan menghukum siapapun yang terlibat. Kita akan memikirkan sesuatu setelah celakanya berlalu, kata Xiao Xin dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika benar-benar pemimpin klan buaya ular emas yang menerobos masuk, keadaan akan menjadi lebih merepotkan bagi mereka. Petir api emas adalah sambaran petir emas dengan lapisan luar berwarna ungu. Karena bukan sambaran petir biasa, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh sambaran petir biasa. Sambaran petir itu langsung menuju ke dalam lubang. Bahkan aura emas yang ganas pun tidak dapat menghentikan lajunya saat mendarat tepat di atas si kecil putih. Mengaum, mengaum. Si kecil putih meraung, amarah harimau putihnya berkobar dan membentuk tornado di sekelilingnya yang bertabrakan dengan sambaran petir api emas. Xiang Shaoyun sudah cukup jauh, tetapi dia masih sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Telinganya sakit karena gemuruh yang keras, dan menutup kedua telinganya dengan tangan tidak membantu. Dia baru merasa lebih baik setelah menjauhkan diri dari si kecil putih. Betapa mengerikannya cobaan petir itu. Konon, semakin kuat garis keturunan binatang iblis, semakin mengerikan pula cobaan petirnya. Sepertinya si putih kecil telah berevolusi sepenuhnya, pikir Xiang Shaoyun. Tiba-tiba, tulang petir di dalam dirinya mulai berdenyut, dan naga ungu di dalamnya tampak hampir keluar dari tubuhnya. Rasa haus yang begitu kuat yang ditunjukkan tulang petir terhadap kesengsaraan petir mengejutkan Xiang Shaoyun. Jika dia membiarkan dirinya disambar oleh cobaan petir yang mengerikan seperti itu, dia pasti akan mati. Dia tidak percaya sedikitpun bahwa tulang petirnya benar-benar dapat menyerap seluruh energi petir yang menghantamnya. Lagi pula, sudah ada preseden untuk ini. Selama insiden sebelumnya, tulang petir juga menunjukkan rasa haus yang hebat tetapi berhenti di tengah jalan, meninggalkan sejumlah besar energi petir di tubuh Xiang Shaoyun yang hampir membunuhnya. Karena itu, dia pasti tidak akan bertindak gegabah kali ini. Bersikaplah sopan, bentak Xiang Shaoyun. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan tulang petir itu, tetapi tulang itu menolak untuk mendengarkan. Satu demi satu sambaran petir datang, masing-masing dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Xiang Shaoyun dapat melihat dengan jelas perjuangan pahit si kecil putih. Ketika dia melihat tubuh si kecil putih yang hancur parah, hatinya terasa sakit. Bertahanlah, si kecil putih. Xiang Shaoyun berdoa untuk si kecil putih. Di luar, baik buaya emas berbentuk ular maupun manusia di paviliun tepi awan merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Ketika gelombang pertama kesengsaraan petir berakhir, mereka mengira semuanya sudah selesai. Tetapi gelombang berikutnya tiba, diikuti oleh gelombang lain, masing-masing berturut-turut. Setiap gelombang juga lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan melihat kesengsaraan itu. Pergi, pergi sekarang. Kita perlu mengajak ketua paviliun keluar dari pengasingannya. Xiao Xin segera mengambil keputusan. Dia yakin bahwa yang menerobos bukanlah pemimpin klan buaya ular emas. Melainkan, seorang kaisar iblis telah muncul. Jika tidak, bagaimana mungkin kesengsaraan petir begitu menakutkan? Dan jika itu benar-benar kaisar iblis, mereka semua akan mati. Rahasia tempat ini tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Meskipun orang-orang dari paviliun tepi awan merasa sulit untuk menerimanya, mereka tidak punya pilihan selain pergi bersama Xiao Xin. Tidak lama setelah mereka pergi, cobaan itu berakhir. Si putih kecil berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi dia masih bernapas, yang menandakan bahwa dia telah selamat dari 3 gelombang cobaan petir dan telah menjadi Raja Iblis tingkat ketiga. Setelah cobaan berakhir, sejumlah besar energi mengalir ke arah si putih kecil, termasuk aura emas ganas di atas mereka. Saat energi terkumpul, Little White mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aura iblisnya juga mulai meningkat dengan cepat. Xiang Shaoyun akhirnya berhenti menekan tulang petirnya dan melepaskan proyeksi naga ungu. Naga ungu itu segera melahap sisa energi petir api emas di udara. Untungnya, si putih kecil hanya menyerap energi emas dari udara dan mengabaikan semua energi petir. Dengan demikian, Xiang Shaoyun juga mendapat manfaat dari terobosan si putih kecil. Energi tambahan yang diserap Xiang Shaoyun tidak meningkatkan tingkat kultivasinya. Itu hanya menyebabkan tulang petirnya mengalami sedikit perubahan. Sedikit jejak api emas kini bercampur dengan petir ungu bawaannya. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa tulang petirnya sama sekali tidak puas dengan jumlah energi yang telah diserapnya. Rasa lapar yang hebat dari tulang petir itu menyebabkan Xiang Shaoyun merasa pusing. Sepertinya tulang sialan ini ingin menyerap lebih banyak petir, umpat Xiang Shaoyun dalam hati.
Dia akhirnya mengerti mengapa tulang petir itu berhenti menyerap energi petir ketika dia mengumpulkan petir sebelumnya. Kemungkinan besar tulang petir itu telah menyerap cukup energi petir biasa sehingga dapat menghasilkan energi petir yang sama sendiri. Itulah sebabnya ia berhenti. Hanya energi petir berkualitas lebih tinggi yang dapat menariknya. Akhirnya, semuanya menjadi tenang, dan energi emas yang ganas itu sekali lagi menutupi jalan keluar lubang tersebut. Adapun Little White, ukurannya telah bertambah lagi. Aura kerajaannya bahkan lebih mengesankan sekarang, dan karakteristik Raja Binatang Buas mulai terlihat padanya. Dalam kegembiraannya, si putih kecil meraung. Gelombang suara yang merusak dan menakutkan itu menyebar kemana-mana. Ini adalah raungan harimau sejati, mirip dengan raungan singa iblis. Dengan sekali lompatan, si putih kecil tiba di samping Xiang Shaoyun. Sekarang ia setinggi Xiang Shaoyun dan jauh lebih besar. Hahaha. Si putih kecil, selamat atas kenaikan pangkatmu menjadi Raja Iblis. Sekarang giliranmu untuk menjaga bosmu. Xiang Shaoyun mengelus leher si putih kecil dan berkata dengan gembira. Alih-alih menjawab, si putih kecil membuka mulutnya lebar-lebar, membuat Xiang Shaoyun ketakutan. Sial! Apakah si putih kecil akan menyerangku sekarang? Xiang Shaoyun merasa khawatir. Bab 136. Suara mendesing. Lidah yang besar dan basah menjilati wajah Xiang Shaoyun. Terima kasih, bos. Jika Anda tidak membawa saya ke sini, saya tidak akan mendapatkan warisan leluhur saya, kata Little White dengan lembut. Benar sekali. Jika bukan karena Xiang Shaoyun, si kecil putih tidak akan pernah meninggalkan pegunungan 100 binatang. Dia juga tidak akan mendapatkan inti iblis, gigi harimau, dan warisan harimau putih. Ketiganya diperoleh berkat Xiang Shaoyun. Mendengar kata-kata itu, Xiang Shaoyun kembali mengumpulkan keberaniannya. Dia memeluk leher Little White dan berkata, kita bersaudara. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Little White, masih ada beberapa harta karun di sana. Pergilah dan lihatlah. Itu pasti akan sangat membantumu juga. Si putih kecil bahkan tidak repot-repot melihat dan berkata, itu peninggalan leluhurku, jadi pasti akan berguna. Tapi aku juga tahu bahwa Anda lebih membutuhkannya daripada aku, bos. Maksudmu kau akan memberikan semuanya padaku? Xiang Shaoyun begitu gembira hingga ia tak bisa bernapas dengan benar lagi. Benar sekali. Ambil saja apapun yang Anda butuhkan, bos. Satu-satunya yang saya butuhkan adalah gigi leluhur saya, tegas Little White. Wah, kalau begitu bosmu tidak akan menahan diri, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Tak lama kemudian, dia dan Little White tiba di depan genangan cairan emas itu. Dia kemudian termenung, memikirkan cara untuk memanen harta karun tersebut. Bos, aku akan menelan darah klanku. Kau bisa mengambil sisa cairan emas bulan murni dan teratai emas harimau ganas. Tapi kau hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Akan terlalu boros untuk menggunakannya dengan tingkat kultivasimu saat ini, kata si putih kecil sebelum membuka mulutnya dan menghisap cairan emas itu. Tepatnya, dia menyerap garis keturunan harimau putih yang bercampur dalam cairan emas. Hanya cairan bulan emas murni dan teratai emas harimau ganas yang tersisa di genangan itu. Baik ini maupun batu baja emas berkualitas tinggi di sampingnya akan menempati lebih dari 10 meter persegi ruang di lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain mengorbankan sebagian batu emas baja biasa dan batu emas ganas untuk memberi ruang yang cukup bagi harta karun tersebut. Rencana awalnya adalah menggali harta karun ini dengan pedang pembunuh langit Overlord miliknya, tetapi rencana itu berubah karena si putih kecil akan membantunya menggali semuanya. Si kecil putih berjalan ke arah kerangka itu dan meraung. Kemudian dia menjilatnya, dan akhirnya, dia mencabut 2 gigi paling tajam dari kerangka itu. Gigi harimau putih. Gigi adalah bagian terpenting dari tubuh harimau putih, bagian di mana mereka dapat melepaskan kekuatan bawaan mereka dengan sebaik-baiknya. Harimau putih kecil tidak langsung menelan gigi-gigi itu. Sebaliknya, dengan gigi-gigi di mulutnya, ia menggesekkan gigi-gigi itu di sekitar genangan air. Bahkan batu emas baja berkualitas tinggi pun tidak mampu menahan ketajaman gigi-gigi itu, karena batu-batu itu langsung teriris-iris. Gigi yang mengerikan, pikir Xiang Shaoyun. Gigi harimau putih ini sama ampuhnya dengan senjata terbaik sekalipun. Bos, sudah siap, kata Little White setelah ia memisahkan seluruh genangan air dan sekitarnya dari tanah. Xiang Shaoyun tidak membuang waktu dan segera menarik semuanya ke dalam lautan kosmos astralnya. Dengan masuknya cairan emas, lautan kosmos astral tampak mendapatkan vitalitas. Ia juga mulai memancarkan cahaya keemasan, seperti matahari yang muncul di antara bintang-bintang di dalam tubuhnya.
Xiang Shaoyun kemudian memindahkan pedang pembunuh langit penguasa ke dalam cairan bulan emas, menggunakan cairan itu untuk menutrisi pedang, yang akan sangat bermanfaat bagi pemulihan pedang tersebut. Saat pedang terendam dalam cairan itu, ia langsung bereaksi. Kehadiran naga dan harimau melayang keluar saat kekuatan mistis yang terkandung dalam cairan itu menutrisi pedang. Bilah pedang tampak semakin berkilau, dan retakan pada bilah mulai menutup. Xiang Shaoyun tidak menyadarinya, karena perhatiannya tertuju pada kerangka harimau putih. Si putih kecil, apakah kau akan meninggalkan kerangka leluhurmu di sini begitu saja? Tanya Xiang Shaoyun sambil menggosok-gosok tangannya. Menurut adat istiadat makhluk iblis, ia harus dikuburkan di langit, kata Little White. Penguburan di langit. Bagaimana caranya? Tanya Xiang Shaoyun. Larutkan mayat itu, biarkan kembali ke alam, jelas Little White. Bukankah itu akan sia-sia, kata Xiang Shaoyun. Ya, itulah mengapa saya berencana untuk menyimpannya. Ini akan berguna ketika saya mulai menerima pengikut di masa mendatang, kata Little White jujur. Ini adalah kerangka harimau putih, benda suci yang diimpikan oleh berbagai spesies harimau. Tidak hanya dapat meningkatkan garis keturunan harimau iblis, tetapi juga dapat memperkuat kemampuan bawaan mereka. Si kecil putih mengerti betapa berharganya kerangka ini. Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Lagi pula, kebiasaan makhluk iblis berbeda dari kebiasaan manusia. Manusia akan mengubur orang mati sebagai tanda penghormatan, tetapi bagi makhluk iblis, hanya inti iblis dan beberapa bagian unik dari makhluk yang mati yang layak disimpan. Sisa mayat biasanya akan dikembalikan ke alam. Haha, itu ide bagus, Xiang Shaoyun tertawa. Ekspresi penuh harapan terpancar di wajahnya saat ia berkata, si kecil putih, sebenarnya, tulang punggung itu akan sangat membantuku. Bagaimana kalau? Tanpa pikir panjang, si putih kecil terbang mendekat dengan gigi harimau masih di mulutnya dan memotong tulang punggung kerangka itu. Setelah tulang punggung terlepas, kerangka itu roboh. Lalu Little White berteriak, "Bos, kemarilah dan ambil." Xiang Shaoyun sangat tersentuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa si putih kecil akan memberinya dukungan tanpa berpikir panjang. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa tersentuhnya dia saat ini. Pada akhirnya, Xiang Shaoyun hanya mengambil sebagian kecil tulang punggung itu. Lagi pula, seluruh tulang punggung itu terlalu tebal dan panjang. Dia tidak membutuhkan sebanyak itu untuk memperbaiki pedang pembunuh langit penguasa. Jadi, tidak perlu mengambil lebih banyak. Sisa kerangka itu ditelan oleh si putih kecil. Benar. Si putih kecil membuka mulutnya dan menelan seluruh kerangka itu. Apakah kau telah membentuk kosmos batin? Tanya Xiang Shaoyun dengan takjub. Little White mengangguk. Ya, itu adalah kosmos yang melahap, bakat bawaan pertama yang telah kubangkitkan setelah evolusiku. Berdasarkan apa yang diketahui Xiang Shaoyun, kemampuan ini mirip dengan lautan kosmos astral manusia. Dia bertanya, jadi, bisakah kau berubah menjadi wujud manusia sekarang? Si putih kecil tak membuang-buang kata. Sebaliknya, ia langsung berubah wujud. Tak lama kemudian, seorang pemuda berambut putih dan berwajah tegas muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang proporsional, simetris, dan tegap sempurna bahkan membuat Xiang Shaoyun merasa iri. Bos, ini wujud manusia saya, kata Little White sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, tampaknya belum terbiasa dengan wujud ini. Haha, kau tampan sekali. Banyak sekali harimau betina yang akan terpikat saat melihatmu, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu si kecil putih. Aku tidak tertarik pada harimau betina biasa, kata Little White dengan tegas. Maksudmu, kau lebih menyukai harimau betina yang garang, tanya Xiang Shaoyun. Aku menyukai harimau betina yang paling garang, tegas Little White. Wow, kau benar-benar luar biasa. Xiang Shaoyun mengangkat ibu jarinya. Dalam hati, ia merenung, binatang iblis memang memiliki cita rasa yang unik. Bos, sebaiknya kita pergi sekarang, tanya White kecil. Ya, sudah saatnya kita pergi. Xiang Shaoyun mengangguk. Dia menatap aura emas ganas di atas mereka dan berkata dengan cemas, tapi bisakah kita pergi? Bab 137. Lapisan tebal aura emas ganas berkumpul di atas mereka, memisahkan mereka sepenuhnya dari dunia luar. Lapisan aura emas ganas ini adalah hasil karya harimau putih sebelum kematiannya. Dan justru aura emas ganas yang tebal inilah yang menyebabkan segala sesuatu di lembah sungai emas berubah warna menjadi emas. Bahkan sungai pun tidak luput, dan begitulah buaya serpentin emas tercipta. Bos, naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu keluar, kata Little White setelah kembali berubah menjadi wujud harimaunya. Xiang Shaoyun langsung melompat ke punggung Little White tanpa ragu sambil berpikir dengan puas dalam hati, aku memang berharap suatu hari nanti Little White akan berevolusi menjadi harimau putih murni.
Sekarang, dia benar-benar telah berevolusi menjadi harimau putih. Aku akan terlihat sangat keren menungganginya sekarang. Si putih kecil mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Ketika dia mendekati lapisan aura emas jahat, aura itu segera terbelah dan membuka terowongan untuk dilewatinya. Melalui terowongan itu, si putih kecil terbang ke dunia luar dengan Xiang Shaoyun di punggungnya. Setelah mereka pergi, celah di lapisan aura emas jahat itu tertutup kembali. Sekali lagi, Xiang Shaoyun dan Little White kembali ke permukaan lembah sungai emas. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa sejumlah besar Raja Iblis dalam wujud manusia sedang menatap mereka. Sial! Mereka semua adalah buaya ular emas Raja Iblis yang telah berubah wujud, seru Xiang Shaoyun dengan panik. Jangan takut, bos. Aku di sini, kata si putih kecil dengan santai sebelum mengaum ke arah buaya ular emas Raja Iblis. Mengaum. Raungan harimau itu membawa serta keagungan Raja Binatang Buas. Raungan itu menakutkan buaya-buaya emas berbentuk ular, dan rasa takut naluriah yang kuat muncul dari lubuk hati mereka, memaksa mereka untuk menunduk. Salam, Yang Mulia Pangeran. Pemimpin klan buaya ular emas adalah orang pertama yang berlutut di hadapan si putih kecil. Dengan kepemimpinannya, buaya-buaya emas berbentuk ular lainnya pun berlutut dan berseru, "Salam, Yang Mulia Pangeran." Pemimpin klan buaya ular emas yakin bahwa seorang kaisar iblis bersemayam di bawah lembah itu. Lagi pula, raungan sebelumnya telah membunuh sejumlah besar buaya ular emas Raja Iblis. Harimau di hadapan mereka hanyalah seorang Raja Iblis, tetapi aumannya sangat mirip dengan auman pertama yang pernah mereka dengar. Dengan demikian, harimau ini kemungkinan besar adalah keturunan Kaisar Iblis. Karena itu, sangat masuk akal bagi mereka untuk memanggil harimau itu sebagai pangeran. Mereka melakukan ini untuk menyatakan ketulusan mereka dalam menyatakan kesetiaan kepada Kaisar Iblis. Itu pilihan yang cerdas. Baiklah, berdiri, kata si putih kecil sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Si kecil putih telah memperoleh warisan harimau putih, dan di antara warisan itu terdapat ingatan jiwa harimau putih. Dengan demikian, ia secara alami mengetahui kisah di balik buaya ular emas. Ia sepenuhnya mengharapkan bahwa buaya ular emas ini akan menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Adapun Xiang Shaoyun, kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia berkata, "Bagus sekali, si putih kecil. Kau benar-benar mampu menaklukkan buaya ular emas." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan, "Tanyakan kepada mereka tentang situasi terkini di lembah. Periksa juga apakah kompetisi telah berakhir. Batas waktu 1 bulan sudah lama berakhir. Xiang Shaoyun perlu mencari tahu berita terbaru." Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hasil kompetisi, tetapi dia mengkhawatirkan orang-orang di istana balai bela diri. Pemimpin klan buaya ular emas memberikan penjelasan sederhana kepada si putih kecil. Di sampingnya, Xiang Shaoyun mendengar semuanya dengan jelas. Karena terkejut, dia menyela, manusia semuanya telah mundur, dan hanya kultivator alam raja yang masih mencoba menduduki lembah sungai emas. Benar. Jika aura emas yang ganas itu tidak menyebar di sekitar lembah, manusia pasti sudah menduduki tempat ini sekarang, jawab pemimpin klan buaya ular emas. Dia berhenti sejenak sebelum menatap si putih kecil. Dia berkata, "Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memohon bantuan Kaisar untuk melenyapkan semua penjajah manusia?" Alih-alih menjawab, si putih kecil menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Bos, bagaimana menurut Anda?" Xiang Shaoyun terdiam sejenak sambil berpikir sebelum berkata, "Apakah mereka akan mendengarkanmu?" "Ya, mereka tidak akan berani membantahku," kata Little White dengan percaya diri. "Baiklah. Suruh mereka semua pergi sekarang. Mereka bisa kembali lagi setelah semuanya selesai," usul Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sangat mengenal manusia. Semakin sulit mendapatkan sesuatu, semakin besar keinginan mereka akan hal itu. Mereka pasti menyadari bahwa ada rahasia besar di sini. Tanpa mengetahui apa rahasia itu, mereka tidak akan menyerah. Jika buaya-buaya emas berbentuk ular itu tetap tinggal, kematian akan menjadi satu-satunya nasib mereka. Xiang Shaoyun tidak memberi mereka nasihat itu karena ia mengasihani mereka, ia memberi mereka nasihat itu karena menghormati si kecil putih. Tentu saja, ia juga memiliki agenda sendiri. Dan setelah si kecil putih memberitahu buaya-buaya emas berbentuk ular itu apa yang dikatakan Xiang Shaoyun kepadanya, buaya-buaya emas berbentuk ular itu menjadi cemas. "Yang Mulia, kami tidak takut pada manusia," kata pemimpin klan buaya ular emas dengan marah. "Bajingan! Apa kau tidak menuruti perintahku?" teriak Little White dengan marah. Pemimpin klan buaya ular emas itu dengan cepat menjawab, "Aku tidak berani." Si putih kecil berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Manusia memiliki bala bantuan yang hampir tak terbatas. Apakah kalian pikir kalian memiliki cukup jumlah untuk terus melawan? Aku hanya menyuruh kalian pergi sementara.
Ketika manusia pergi dengan tangan kosong, kalian bisa kembali lagi. Tapi bukankah mereka akan mengganggu Yang Mulia Kaisar? Tanya pemimpin klan buaya ular emas itu dengan hati-hati. Hahaha, mereka bisa mencoba, jawab Little White, seolah memberi isyarat sesuatu. Hal itu memberi pemimpin klan buaya ular emas kesan bahwa Kaisar Iblis tetap tinggal untuk menghadapi bala bantuan manusia sendirian. Dia sangat bersyukur ketika sampai pada kesimpulan itu dan dengan cepat berkata, aku akan menyuruh anak-anak pergi. Tak lama kemudian, pemimpin klan buaya emas memerintahkan berbagai Raja Iblis untuk masing-masing memimpin sekelompok buaya emas keluar dari lembah. Karena buaya emas memiliki karakteristik ular air emas dan buaya emas, sangat mungkin bagi mereka untuk kembali ke sungai. Selama mereka tetap bersembunyi di sungai, mereka tidak perlu khawatir tentang manusia. Katakan pada buaya emas berbentuk ular ini untuk tetap di belakang, kata Xiang Shaoyun. Dia bisa melihat bahwa buaya ular emas ini adalah pemimpin dari semua buaya ular emas. Dan buaya ular emas ini juga yang terkuat di antara mereka. Tentu saja dia harus menjaga Raja Iblis sekaliber ini di sisinya. Saat ini, selain memperkuat dirinya sendiri, Xiang Shaoyun juga membutuhkan banyak pengikut. Jika tidak, ia akan kesulitan merebut kembali harta miliknya di masa depan jika bertarung sendirian. Mulai sekarang kau boleh berada di sisi pangeran ini, kata si putih kecil. Merupakan suatu kehormatan bagi Jinwo untuk mendapatkan kesempatan itu, kata pemimpin klan buaya ular emas dengan gembira. Makhluk iblis dipisahkan secara ketat berdasarkan tingkat garis keturunan mereka. Buaya ular emas hanya memiliki garis keturunan tingkat menengah, sedangkan harimau putih memiliki garis keturunan tingkat atas. Sungguh mulia bagi seekor buaya ular emas untuk dapat menjadi pengikut seekor harimau putih. Oke, kemasi barang-barangmu. Kita akan segera berangkat, kata Little White. Jinwo mengangguk dan kembali ke sarangnya. Dia mulai mengemas barang-barangnya seperti batu emas baja, buah ular emas, dan anggrek emas. Dia menawarkan sebagian kepada si kecil putih sebagai tanda hormat. Si kecil putih tidak membutuhkannya, tetapi karena Xiang Shaoyun membutuhkannya, Xiang Shaoyun menyuruh si kecil putih untuk menerima sebagian. Xiang Shaoyun bahkan mampu mendapatkan kulit buaya ular emas yang lengkap. Ini adalah kulit yang telah dilepaskan Jinwo selama terobosan sebelumnya, dan setidaknya merupakan material kelas raja tingkat 7. Karena baju zirah raja saya telah hancur, kulit buaya ular ini akan sangat cocok sebagai pengganti. Dengan kulit ini dan beberapa batu baja emas berkualitas tinggi, saya bahkan dapat menempa beberapa baju zirah raja. Bahkan, saya akan memiliki cukup bahan untuk menempa sepasang sarung tangan, kata Xiang Shaoyun, merasa puas dengan hasil panennya. Kemudian, mereka meninggalkan lembah melalui jalan keluar yang berbeda. Tidak lama setelah mereka pergi, bala bantuan dari paviliun tepi awan tiba. Bab 138. 9 provinsi dewa terdiri dari 9 wilayah. 9 wilayah tersebut masing-masing adalah jalur timur, gurun barat, tanah gersang selatan, perbatasan utara, wilayah tengah, pulau ilahi timur, gua iblis barat, iblis ilahi selatan, dan laut ilusi utara. Masing-masing wilayah sangat luas dan terdiri dari banyak prefektur, kota, dan kota kecil. Setiap wilayah dihuni oleh jutaan penduduk dari berbagai ras. Berbagai organisasi juga memenuhi berbagai wilayah yang dihuni dan diklasifikasikan ke dalam 9 tingkatan. Organisasi tingkat 1 adalah yang terlemah dan terendah dari semuanya, dan keberadaan mereka umumnya tidak diakui. Organisasi tingkat 2 dan 3 lebih baik, karena sebagian besar organisasi ini berada di kota-kota kecil seperti berbagai klan. Setelah mencapai tingkat 4, sebuah organisasi akan mulai diakui. Adapun organisasi tingkat 5 dan 6, mereka secara alami jauh lebih kuat. Karena organisasi-organisasi ini lebih kuat, wajar jika pengaruh mereka menyebar ke wilayah yang lebih luas. Sedangkan untuk organisasi tingkat 7, mereka adalah organisasi terkenal dan terkemuka yang merupakan elit dari berbagai wilayah. Adapun organisasi tingkat 8 dan 9, mereka pada dasarnya adalah legenda. Duduk di singgasana mereka, mereka mengawasi 9 provinsi dewa dan sangat ditakuti. Organisasi-organisasi seperti Istana Balai Bela Diri dan Akademi Gateflek pada dasarnya adalah organisasi tingkat 1 yang keberadaannya bahkan tidak diakui. Adapun organisasi-organisasi di kota Cloud Margin, ini adalah organisasi tingkat 2. Sedangkan Paviliun Cloud Margin yang juga berfungsi sebagai akademi kultivasi utama kota, dianggap sebagai organisasi tingkat 3 puncak yang memiliki peluang untuk menjadi organisasi tingkat 4. Paviliun Batas Awan memiliki kultivator alam kaisar di jajarannya, namun tetap hanya organisasi tingkat 3. Kita hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya organisasi tingkat yang lebih tinggi. Di suatu daerah pegunungan tertentu di Gurun Barat. Pegunungan menjulang tinggi menghiasi rangkaian pegunungan, sementara banyak paviliun dan bangunan berdiri tegak di tengah-tengah pegunungan.
Puncak-puncak gunung diselimuti kabut, dan dari kejauhan, seluruh rangkaian pegunungan tampak seperti lukisan surga. Banyak kultivator terlihat terbang di udara, raungan binatang darat dan terbang bergema tanpa henti, pepohonan hijau dan rimbun bergoyang lembut di udara, dan aroma tertentu memenuhi udara. Deretan pegunungan juga dipenuhi dengan cahaya ungu yang berputar-putar, yang memberikannya penampilan yang sangat menguntungkan. Sebuah gerbang besar setinggi sekitar 100 meter berdiri di pintu masuk pegunungan itu. Di pintu gerbang tersebut, terlihat tulisan, Sekte Ziling. Sebagai organisasi tingkat 7, tidak diragukan lagi posisi Sekte Ziling sebagai salah satu organisasi terkuat di wilayah tersebut. Bahkan, sekte ini memiliki peluang untuk menjadi organisasi tingkat 8. Sayangnya, ahli nomor 1 sekte tersebut, sekaligus pendiri sekte, Xiang Yangzan, telah menghilang setelah bertarung melawan ahli super di wilayah tersebut, Hakim Kematian, Sangguan Wusheng. Pertempuran terjadi di zona terlarang, Gerbang Wumo. Tidak ada yang tahu hasil pertempuran tersebut, karena keduanya menghilang setelahnya. Ada yang mengklaim bahwa keduanya tewas dalam pertempuran. Ada pula yang mengklaim bahwa keduanya terjebak di celah Wumo. Beberapa juga mengklaim bahwa Sangguan Wusheng telah membunuh Xiang Yangzan. Sekte Ziling awalnya berharap menjadi organisasi tingkat 8 dalam waktu 1000 tahun, tetapi hilangnya Xiang Yangzan telah memberikan pukulan berat bagi sekte tersebut. Selain itu, kekacauan internal juga meletus di dalam sekte. Beberapa pengkhianat mengambil kesempatan untuk mencoba membunuh putra tunggal Xiang Yangzan dan mengambil alih sekte tersebut. Karena itu, semakin banyak sumber daya sekte Ziling yang terkuras, menyebabkan sekte yang awalnya memiliki peluang untuk menjadi organisasi tingkat 8 ini nyaris tidak mampu bertahan sebagai organisasi tingkat 7. Di dalam sekte Ziling terdapat sebuah gunung bernama Puncak Shaoyun, dan di gunung itu terdapat sebuah perkebunan yang sangat mewah. Bangunan itu menempati separuh lahan di tengah lereng gunung. Di dalam lahan yang luas itu, terlihat beberapa paviliun yang indah. Setiap paviliun dibangun dari kayu berusia lebih dari 1000 tahun. Paviliun-paviliun ini dirancang dengan sangat indah, ukiran naga dan phoenix pada balok dan pilar membuat paviliun-paviliun itu tampak sangat megah. Halaman dalam kompleks perkebunan itu dipenuhi dengan taman bebatuan, mata air, bilik-bilik, platform giok, dan sebagainya. Setiap bagian dari kompleks perkebunan itu tampak seperti lukisan. Saat berjalan di dalam kompleks perkebunan, setiap langkah yang diambil membuat seseorang merasa seolah-olah pemandangan baru akan terbentang di hadapannya. Melihat kompleks perkebunan dari sudut yang berbeda juga memberikan sensasi yang berbeda, dan kompleks perkebunan secara keseluruhan tampaknya dirancang untuk memberikan kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah perkebunan yang begitu elegan, namun sama sekali tidak ada orang di sana, tampak suram dan terpencil. Sesekali, angin bersiul menerpa perkebunan, mengangkat dedaunan kering dari tanah. Hari ini, seorang pemuda dan seorang wanita muda telah tiba di puncak Shaoyun yang telah lama ditinggalkan. Keduanya memancarkan keanggunan tanpa celah, tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Bergandengan tangan, keduanya melangkah masuk ke dalam kompleks tersebut. Pemuda itu tampak berusia sekitar 18 tahun. Wajahnya seputih giok murni, matanya bagaikan sepasang bulan yang bercahaya. Tubuhnya tinggi dan tegap, pembawaannya begitu mengesankan sehingga orang tidak akan pernah bisa melupakannya setelah hanya sekali melihatnya. Wajah wanita muda itu secantik bunga yang mekar, matanya sejernih kolam yang paling jernih, dan kulitnya seputih salju, sementara pembawaannya anggun dan tenang. Memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna, gaun sutra indahnya berkibar tertiup angin saat ia melangkah anggun dengan kakinya yang sempurna, yang seolah ada hanya untuk memikat hati. Siapapun yang melihat pasangan ini akan berseru bahwa pria dan wanita itu adalah pasangan yang sangat menarik. Puncak Shaoyun, tempat yang dulunya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, kini menjadi tempat yang sunyi dan sepi. Sungguh sangat disayangkan, kata pemuda itu sambil menatap sebuah prasasti bertuliskan, Puncak Shaoyun. Wanita muda itu juga menatap prasasti itu, kesedihan menyelimuti matanya sesaat sebelum menghilang. Dari bibirnya yang memikat, suaranya terdengar, dia dulunya seorang sarjana playboy nomor 1 yang memproklamirkan diri. Sayangnya, ini adalah dunia kultivasi bela diri. Seorang sarjana yang lemah hanyalah sampah, terlepas dari bakatnya. Hehe, menurutmu dia benar-benar seorang playboy? Tanya pemuda itu. Tempat ini dulunya dipenuhi oleh ratusan pelayan wanita yang sangat cantik, semuanya untuk melayaninya seorang diri. Dengan kehidupan seperti itu, bagaimana mungkin dia bukan seorang playboy, kata wanita muda itu, dengan tatapan rumit di matanya. Haha, orang-orang hanya mengenalnya sebagai cendekiawan sampah dan playboy, tetapi berapa banyak orang yang tahu bahwa dia juga seorang jenius yang membanggakan dalam kultivasi, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Lalu dia membanting telapak tangannya ke arah prasasti itu, melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Bang! Seketika itu juga, prasasti itu hancur menjadi bubuk.
Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi kultivator alam raja. Bahkan, dia lebih dari sekadar kultivator alam raja biasa, dia setidaknya adalah kultivator alam raja tingkat menengah. Saat prasasti itu hancur, wanita muda itu merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Rasa sedih yang mendalam melanda, hampir membuatnya kehilangan kendali atas emosinya untuk sesaat. Biarkan dia hanyut terbawa angin, pikir wanita itu sambil kilatan jahat menggantikan kesedihan di matanya. Mulai sekarang, puncak Shaoyun tidak akan ada lagi, kata pemuda itu dengan dingin. Ya, puncak Shaoyun sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah kau sudah membasmi gulma itu sampai ke akarnya? Tanya wanita muda itu. Jika para loyalisnya tidak melindunginya dengan nyawa mereka, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Dia kemungkinan besar telah melarikan diri ke wilayah musuh kita. Aku sudah mengirim beberapa orang ke sana untuk mencarinya. Aku yakin mereka akan segera menangkapnya, kata pemuda itu dengan nada membunuh. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun dia sudah mati, aku tidak akan tenang sampai aku melihat mayatnya. Aku tidak mau mengambil risiko. Ya, kita tidak bisa membiarkan dia hidup, kata wanita muda itu. Kemudian dia menambahkan, ayo pergi. Aku tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Bab 139. Setelah meninggalkan lembah Sungai Emas, Xiang Shaoyun tidak menuju istana balai bela diri. Sebaliknya, ia berkelana tanpa tujuan bersama si putih kecil dan Jin Wo. Saat ia berkelana, pikirannya pun melayang. Adegan-adegan dari kehidupannya sebelumnya muncul dalam benaknya, surga tempat ia pernah tinggal, pria jangkung dan tegap yang telah melindunginya selama bertahun-tahun, semuanya muncul kembali dalam pikirannya, memenuhi dirinya dengan kerinduan akan masa lalu yang telah lama berlalu. Kau adalah putraku. Karena itu, kau bebas menyia-nyiakan semua yang telah kubuat. Siapa yang berani mengatakan apapun tentang itu? Nak, pembantu yang kau inginkan sudah datang. Jika kau benar-benar mampu, kau harus memberiku selusin cucu atau semacamnya. Ayahmu akan mengurus anak-anakmu untukmu. Apa? Kau memberi anjing itu obat raja? Tentu. Silakan ambil lebih banyak obat raja jika kau mau. Lagi pula kita sudah punya terlalu banyak. Nak, ibu harus bertarung dengan seseorang. Tunggu sampai ibu kembali dengan kemenangan. Setelah ibu kembali, ibu akan mengatur pernikahan untukmu. Di masa depan, kamu hanya perlu fokus untuk memiliki cucu bagi ibu. Ibu sangat ingin menjadi kakek. Perlahan, mata Xiang Shaoyun berkaca-kaca. Ia tumbuh tanpa seorang ibu. Ayahnya berperan sebagai kedua orang tua dan selalu memanjakannya. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupnya. Kehilangan ayahnya setelah pertempuran adalah sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Dia adalah pria yang kuat dan percaya diri, cukup untuk melawan seluruh dunia. Xiang Shaoyun menolak untuk percaya bahwa orang seperti itu akan mengalami kekalahan. Ayah, kau bilang akan mengatur pernikahanku setelah kau kembali. Jika kau tetap menolak untuk kembali, aku akan tetap melajang sampai aku meninggal karena usia tua. Garis keturunan keluarga Xiang akan berakhir denganku, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Ketika dia bersumpah akan tetap melajang selamanya jika pria itu tidak kembali, jelas betapa pentingnya pria itu baginya. Bos, kita mau pergi kemana? Tanya Little White tiba-tiba, membuyarkan lamunan Xiang Shaoyun. Dia menenangkan emosinya sebelum berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku ingin mengunjungi pegunungan 100 binatang, kata Little White. Dia menambahkan, aku perlu menyelesaikan sesuatu atas nama leluhurku. Aku harus kembali setidaknya sekali. Tentu, kau boleh pergi, tapi aku tidak akan ikut denganmu, kata Xiang Shaoyun. Meskipun ia enggan berpisah dengan si kecil putih, ia tetap memutuskan untuk membiarkan si kecil putih pergi. Tentu saja, ia tidak akan berpikir bahwa si kecil putih sekarang mencari alasan untuk meninggalkannya setelah menjadi kuat. Si kecil putih pasti memiliki sesuatu yang harus dilakukannya. Kenapa kau tidak ikut denganku, bos? Aku akan terus mengikutimu kemanapun kau pergi setelah misiku selesai, kata si putih kecil. Ia pun enggan berpisah dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menepuk bahu Little White dan berkata, bosmu punya misi sendiri yang harus diselesaikan. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Bos, saya akan mencari Anda setelah menyelesaikan misi saya. Atau Anda bisa datang mencari saya kapan saja, kata si putih kecil. Haha, baiklah. Tidak perlu berbasa-basa seperti itu. Oke, kita berpisah di sini, kata Xiang Shaoyun. Bos, ambillah ini. Dengan ini, kita akan bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain setiap kali kita berada di dekat satu sama lain. Ini akan memudahkan kita untuk bertemu lagi di masa depan, kata si putih kecil sambil setetes darah keluar dari dahinya. Hal itu sangat mengejutkan Jin Wo.
Dia sangat menyadari bahwa tetesan darah itu sebenarnya adalah darah esensi jantung. Itu adalah esensi sejati dari seekor harimau putih dan sangat berharga. Xiang Shaoyun menerimanya dan menyimpan tetesan darah itu ke dalam lautan kosmos astralnya. Kemudian dia memeluk Little White erat-erat dan berkata, "Aku tidak tahu apa misimu. Aku juga tidak bisa membantumu. Tapi aku berharap kau akan berhati-hati dalam segala hal yang kau lakukan. Siapa tahu, mungkin kau bisa menyatukan binatang-binatang iblis dan membantuku mendominasi seluruh dunia." "Ya, saya akan bekerja keras, bos," kata Little White dengan percaya diri. Kedua bersaudara itu akan berpisah. Si putih kecil ingin Jinwo tetap tinggal dan melindungi Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun menolak. Si putih kecil pasti membutuhkan bantuan di pegunungan 100 binatang. Karena itu, dia akan lebih membutuhkan Jinwo. Di sisi lain, Jinwo benar-benar bingung mendengarkan percakapan itu. Bagaimanapun, menyuruhnya mengikuti Xiang Shaoyun sama saja dengan Little White meninggalkannya. Untungnya, Xiang Shaoyun membuat pilihan yang tepat dengan mengizinkannya tinggal bersama Little White. Maka, si putih kecil pergi bersama Jinwo menuju pegunungan 100 binatang. Ia terus menoleh ke arah Xiang Shaoyun sambil berjalan, matanya dipenuhi keengganan. Hal itu berlanjut hingga Xiang Shaoyun akhirnya melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan pergi dengan riang. "Bos, aku akan segera mencarimu." Si kecil putih berjanji dalam hati sebelum melompat ke punggung Jinwo dan terbang pergi. Barulah setelah si kecil putih pergi, Xiang Shaoyun menoleh. Matanya berbinar saat ia bergumam, "Si kecil putih, kau akan menjadi raja binatang buas. Atasanmu akan menjadi penguasa tertinggi manusia." Kini, ia sendirian, hatinya diliputi kesedihan. Namun pada saat yang sama, ia juga dipenuhi harapan akan masa depan yang cerah. Seiring dengan bertambahnya kekuatannya, kepercayaan diri Xiang Shaoyun untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya dalam 10 tahun juga tumbuh. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiang Shaoyun melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesekali, ia berhenti untuk menikmati pemandangan dan menyatu dengan alam. Kadang-kadang, ia melewati beberapa desa dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai adat dan latar belakang. Melalui pengalamannya, hatinya menjadi lebih tenang dan jernih. Selain itu, ia juga menghabiskan banyak waktu mempelajari teknik pertempuran selama perjalanannya, dan memperoleh banyak peningkatan melalui studinya. Dua teknik pertempuran tingkat 3 yang ia kuasai, pedang petir mengamuk dan jari penghancur bintang, keduanya telah dikuasai sepenuhnya. Dengan energi emas ganas yang baru diperolehnya, dia mulai mempelajari jurus tinju helix emas tingkat 3 yang didapatnya dari mantan kepala kota Wutown. Ada 18 jurus dalam jurus tinju helix emas, setiap jurus lebih kuat dari jurus sebelumnya. Setiap jurus melibatkan pukulan spiral yang kuat dan tak terkalahkan. Sekarang Xiang Shaoyun telah menjadi kultivator alam transformasi, sehingga ia jauh lebih mudah berlatih teknik pertempuran tingkat 3. Bahkan sebelum benar-benar menguji tinju helix emas dalam pertempuran sungguhan, ia mampu mencapai penguasaan 80%. Namun untuk sepenuhnya menguasai teknik tersebut, ia membutuhkan pengalaman bertempur yang sebenarnya. Lagi pula, pertarungan sesungguhnya adalah satu-satunya cara seseorang dapat memanfaatkan dan menguasai sepenuhnya teknik pertempuran serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang esensi teknik pertempuran. Selain tinju helix emas, Xiang Shaoyun juga mulai berlatih kuda-kuda pertama dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, tebasan petir dari langit jernih. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa memiliki kekuatan yang mengesankan, sebuah teknik yang mampu membunuh bahkan para dewa. Oleh karena itu, berlatih bahkan posisi pertama dari teknik ini bukanlah hal yang mudah. Secara umum, mustahil bagi seseorang untuk mempraktikkan jurus pertama, tebasan petir dari langit cerah, tanpa terlebih dahulu mencapai alam Sky Soar. Itu karena jurus pertama membutuhkan kekuatan petir untuk melepaskan kehebatan teknik ini. Seorang kultivator biasa harus terlebih dahulu mencapai alam Sky Soar sebelum dia bisa mulai meminjam kekuatan petir dengan kehadiran seorang raja. Setelah itu, dia bisa mulai menghantam lawan-lawannya dengan kekuatan petir yang dipinjam. Karena Xiang Shaoyun memiliki tulang petir yang telah bangkit dan mengandung petir ungu bawaan, ia memiliki keunggulan dibandingkan kultivator biasa. Oleh karena itu, dengan menggunakan petir ungu bawaannya, ia mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari tebasan petir dari langit cerah. Kita tidak boleh pernah meremehkan sebagian kecil kekuatan ini. Kekuatan ini cukup untuk menyulitkan para kultivator alam transformasi tingkat lanjut sekalipun. Tanpa tujuan, Xiang Shaoyun tiba di kota Black Hill tanpa menyadarinya. Ini adalah wilayah Sekte Black Hill. Ketika menyadari di mana dia berada, Xiang Shaoyun menyipitkan matanya dan bergumam, "Orang-orang yang mencoba membunuhku di lembah Sungai Emas adalah anggota Sekte Bukit Hitam."
Kemudian dia melangkah masuk ke Black Hill Town, salah satu dari 10 kota teratas di bawah Cloud Margin City. Bab 140. Kota Black Hill adalah kota yang dikelilingi pegunungan di semua sisinya. Keistimewaan kota ini adalah biji besi hitam, bahan untuk pandai besi. Meskipun bukan bahan kelas atas, bagi kota kecil, ini tetap merupakan bahan yang cukup berharga. Sekte Black Hill memiliki beberapa tambang biji besi hitam. Setiap tahun, sejumlah besar biji besi hitam akan ditambang. Sebagian akan diserahkan ke kota, sementara sisanya akan diperdagangkan ke kota-kota lain untuk mendapatkan berbagai sumber daya berharga. Karena itulah, Sekte Black Hill jauh lebih kaya dibandingkan dengan banyak organisasi lain di wilayah tersebut. Dan dengan sumber daya yang melimpah, membina murid-murid muda berbakat secara alami menjadi tugas yang lebih mudah. Berkat itu, kekuatan kota secara keseluruhan juga tumbuh. Namun, selama pertempuran kota 3 bulan lalu, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka sangat sedih karena dari 5 murid alam transformasi yang mereka miliki, salah satunya hampir lumpuh sementara yang lain gugur selama kompetisi. Para jenius muda ini membawa harapan Sekte Black Hill. Kehilangan salah satu dari mereka saja akan sangat menyedihkan. Mereka tentu tahu siapa pelakunya, tetapi tidak pantas bagi mereka untuk membalas dendam secara terbuka terhadap orang itu dan karena itu terpaksa menelan kehilangan tersebut. Untungnya, mereka kemudian mengetahui bahwa pelaku juga gagal dalam kompetisi tersebut. Hal itu membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Mereka tidak menyadari bahwa pelaku telah tiba di wilayah mereka. Xiang Shaoyun tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik. Dia selalu berpegang pada prinsip bahwa semua dendam harus dibalas. Jika seseorang menyebabkan ketidaknyamanan padanya, dia akan memastikan bahwa pihak lain juga tidak akan merasa baik. Dia berjalan dengan angkuh memasuki kota, sama sekali tidak khawatir Yuren akan mengenalinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sekte Black Hill bertindak melawannya selama kompetisi, dia tetap yakin bahwa mereka tidak dikirim oleh pengkhianat keluarganya. Lagi pula, tipe orang yang dikirim oleh pengkhianat keluarganya mampu menghancurkannya sebelum dia sempat bereaksi. Mereka tidak akan mengirim serangga-serangga itu hanya untuk dibunuh. Sebenarnya, Xiang Shaoyun mencurigai Akademi Gateflek dan klan Wu. Salah satu dari mereka pasti memiliki hubungan dengan Sekte Black Hill dan telah meminta bantuan mereka untuk menyingkirkannya. Namun, semua itu tidak penting. Dia sekarang berada di sini untuk memberi Sekte Black Hill rasa pembalasan dendamnya. Xiang Shaoyun berjalan-jalan tanpa tujuan di kota sambil mendengarkan percakapan penduduk setempat, mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Sekte Black Hill. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Sudahlah. Aku sudah cukup lama di perjalanan. Aku akan memikirkannya setelah makan enak, gumam Xiang Shaoyun sebelum menuju ke restoran yang tampak mewah. Restoran itu sangat ramai dengan arus pelanggan yang datang dan pergi tanpa henti. Di dalam restoran, Xiang Shaoyun memilih tempat duduk secara acak dan duduk sebelum memesan makanan dan minuman keras dalam jumlah besar. Ketika pesanannya tiba, dia mulai menyantapnya. Cara makannya memberi kesan bahwa dia telah kelaparan sejak lama. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menyelesaikan semuanya. Dia mengangkat sebotol minuman keras dan menuangkannya ke tenggorokannya. Ketika rasa minuman keras yang kuat itu menghantamnya, dia tak kuasa bergumam, makan makanan enak, minum minuman keras yang enak, hidup yang layak bagi para abadi. Sudah lama sejak terakhir kali ia menikmati makanan yang begitu memuaskan. Tepat saat itu, seseorang berjalan mendekat dan duduk di depannya. Pendatang baru itu berkata, "Saudaraku, kau jelas orang yang riang. Aku ingin tahu apakah kau keberatan jika aku minum segelas minuman kerasmu." Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan menatap pendatang baru yang tak dikenal itu, dan mendapati bahwa orang ini bahkan lebih tampan darinya. Lebih tepatnya, pria ini memiliki wajah yang lebih cantik daripada wanita, pembawaannya lembut dan pendiam. Jika dia mengenakan pakaian wanita, orang lain mungkin benar-benar mengira dia adalah seorang wanita. "Hei, apakah kau seorang wanita yang mengenakan pakaian pria?" tanya Xiang Shaoyun dengan suara rendah. Pendatang baru itu sedikit tersipu sebelum mengeluarkan kipas dan mengibaskannya perlahan. "Kau lucu, kakak. Apa aku terlihat seperti perempuan?" Xiang Shaoyun mengamati pendatang baru itu. Merasa tidak nyaman, pendatang baru itu terpaksa berbicara lagi, "Apakah kau sudah selesai menatapku?" "Hampir." Xiang Shaoyun mengangguk sebelum melanjutkan, "Selain dadamu yang benar-benar rata, setiap bagian tubuhmu terlihat seperti seorang wanita." "Kakau, bajingan," pendatang baru itu berdiri dan menegur. "Hei, kukira kau bilang kau bukan perempuan. Kenapa kau bertingkah seperti perempuan?" "Ayolah, berhentilah berpura-pura," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Pendatang baru itu akhirnya menyadari bahwa ia telah melupakan sopan santunnya. Ia segera menjelaskan dirinya,
Aku hanya tidak menyangka kau orang yang dangkal seperti itu. Tentu, terserah. Aku tidak terlalu peduli dengan jenis kelaminmu. Minumlah jika kau mau, tapi kau harus menuangkan minumannya sendiri, kata Xiang Shaoyun dengan malas. Pendatang baru itu hendak pergi, tetapi ia sedikit ragu sebelum duduk kembali. Ia menuangkan minuman keras ke dalam gelasnya dan mulai minum. Minuman yang enak sekali. Pendatang baru itu tersedak minuman keras tersebut, tetapi kegembiraan terpancar di wajahnya ketika ia memujinya. Xiang Shaoyun meliriknya dan memperhatikan bahwa ada jakun di leher pemuda itu. Maka, ia bergumam dalam hati, jadi, orang ini benar-benar laki-laki. Tapi mengapa dia begitu feminin? Dia bukan banci, kan? Pikiran itu membuat Xiang Shaoyun merasa tidak nyaman. Saudaraku, ayo. Mari kita bersulam untuk kita, dua orang asing yang bertemu secara kebetulan, kata pendatang baru itu, sambil semakin ramah. Tidak sopan jika menolak, jadi Xiang Shaoyun mengangkat gelasnya dan menghabiskannya. Aku sudah selesai di sini. Kau bisa menghabiskan sisa minuman keras ini. Kau bisa memesan lagi jika mau, kata Xiang Shaoyun sebelum berdiri dan pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kenapa terburu-buru, Kak? Minum sendirian itu tidak menyenangkan, desak pendatang baru itu agar Xiang Shaoyun tetap tinggal. Xiang Shaoyun bersikeras untuk pergi, menyebabkan pendatang baru itu berbicara lagi, saudara, Anda mungkin murid sekte Black Hill, kan? Jika Anda mau minum beberapa gelas dengan saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia sekte Black Hill. Proposal ini terlalu menarik bagi Xiang Shaoyun untuk ditolak. Kau tidak berbohong, kan? Tanya Xiang Shaoyun. Silakan pergi jika Anda tidak percaya, kata pendatang baru itu. Dia tampaknya cukup pandai membuat orang tetap tertarik. Xiang Shaoyun duduk tak berdaya dan memanggil pelayan, dua botol minuman keras berkualitas dan 2 piring kacang. Haha, ini baru benar, kata pendatang baru itu dengan gembira. Jadi, apa yang kau ketahui tentang sekte Black Hill, bisik Xiang Shaoyun. Kita akan bicara setelah aku puas minum minuman keras, kata pendatang baru itu. Pendatang baru itu tampaknya seorang pencinta minuman keras. Karena tak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun pun ikut minum. Ia tak lupa bertanya, saudara, siapa namamu? Saya Dongxi. Bagaimana denganmu? Tanya pemuda itu. Akulah dia yang tak pernah mengganti namanya, dia yang dicintai semua orang, dia yang kehadirannya saja sudah membuat bunga bermekaran, satu-satunya, yang tampan, Tuan Besar Xiang, kata Xiang Shaoyun sambil menghabiskan segelas minuman keras. Kata-kata itu menyebabkan pendatang baru itu memuntahkan semua minuman keras di mulutnya. Speed. Untungnya, Xiang Shaoyun memiliki waktu reaksi yang cepat dan mampu menghindari ludah tersebut. Jika tidak, dia akan basah kuyup oleh minuman keras. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.